Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai teman-teman, balik lagi di video aku kali ini. Dan kali ini aku mau buat video tutorial mengenai, oke, jadi kita mau buat icon-icon ini. Dan ketika kita klik tombol ini, kita akan diarahkan. Kalau misalnya kita klik tombol mata, kita akan diarahkan ke detail. Ketika kita klik tombol pensil, kita akan diarahkan ke edit. Kemudian ketika kita klik tombol trace, kita akan diarahkan ke delete data. Dan nanti kita bakal masukin sebuah kayak modal. Kalau misalnya yakin akan habis data, jadi kita mau buat seperti itu. Oke, langsung aja kita bisa tutup ini karena kita mau pakai kita tutup dulu di sini biar nggak bingung ya. Oke, kita balik ke Visual Studio Code. Oke, di sini kita bisa tutup sini karena kita mau pakai si ini ya, si buah, karena kita mau pakai buah. Nah, kita bisa jadi halaman tadi itu halaman dari si index.let.php dari si ini buah. Oke. Nah, sekarang kita mau coba dulu, kita akses link ini, kemudian kita akses yang tadi yaitu si buah ya. Oke, dia bentukannya masih kayak gini, tapi di sini udah ada satu detail. Ketika kita klik, nah ini di sini dia sudah menampilkan detail buah, namanya mangga, harganya 5.000. Kita kembali ke indeks. Nah, jadi hal pertama yang kita lakukan berarti kita mau ngotak-ngatik si indeks dulu. Oke. Kita ke sini. Nah, di sini yang bakal aku lakuin adalah kita mau pakai icon yang tadi kayak ada icon tempat sampah dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya di sini aku mau membungkus si ini pakai span. Jadi kayak apa ya? Kita mau buat, kemudian yang ini kita copy. Kita cut, Ctrl X, kita taruh di sini. Nah, kemudian oke, coba kita Ctrl S ya, bagaimana hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian si teks ini kita mau bungkus lagi pakai div. Jadi biar ada kayak dua konten gitu di dalam sini. Berarti nanti kalau misalnya kita terapkan card body text between itu, nanti dia bakal kasih jarak. Kita Ctrl S dulu, coba kita lihat berhasil apa enggak. Kalau berhasil, ini bakalan pindah ke sini. Oke, kita salah masukin ya. Oke, jadi harus dimasukkan ke dalam si span ini, harus kita masukin ke div ini juga. Oke. Sorry guys. Ini mana sih? Ini kan div untuk ini ya. Di sini kita kasih justify content between, bukan ini kan text between ya. Kita di sini di card body kita kasih justify the flex di card bodinya ya. Jadi di card bodinya ini kita buat ini dulu. Aku salah nih, kita kurang satu. Kita buat div itu deflect. Ada titiknya ya. Titik deflect justify. Deflect titik justify content between. Kita enter. Nah, si ini dua ini itu kita masukin ke dalam sini. Kita
kita Ctrl X, kita taruh di sini ya. Ntar kita copy di sini, kita paste di sini. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Kita Ctrl S, coba kita lihat apakah ada perubahan apa enggak. Ya, dia udah kesini, berarti berhasil masuk ya. Nah, kemudian ini kan dia masih bentuknya itu tulisan detail. Nah, di sini aku pengen dia itu ganti atau berubah jadi ini apa namanya, icon-icon tadi. Nah, jadi nanti bakal ada 3 icon, ada icon lihat detail, kemudian edit, sama hapus. Nah, jadi kita nanti butuh 3. Nah, hal pertama yang kalau kita misalnya mau pakai icon-icon, kita ke sini, kita buka tab baru, kemudian kita bisa cari CND font awesome. Nah, kita masuk ke sini, kemudian kita bisa copy link ini. Copy link. Oke, kemudian kita masukin ke dalam codingan kita. Kita masukin ke sini. Di bawah link bootstrap. Ctrl V. Dia belum ke copy ya ternyata ya. Ini copy link. Oke, udah di copy, kemudian kita balik ke sini, kita kasih di sini. Oke, nah setelah itu kita bisa langsung cari icon-icon yang akan kita gunakan. Nah, kita kembali ke sini, kita cari font awesome. Nah, kita ke sini font awesome. Oke, kemudian langsung ke sini aja. Oke, kita cari, karena tadi kan mau cari kayak gambar mata ya. Di sini pakainya bahasa Inggris. Nah, udah. Nah, kemudian karena kita di sini jadi di sini ada yang premium, ada yang free, tapi kita pakai free. Jadi kita klik yang free. Kemudian aku mau pakai yang ini, diklik. Nah, kemudian klik copy. Nah, kalau udah ke copy, kita taruh codingannya itu di sini. Jadi detailnya kita hapus, kita enter, kita ganti jadi si icon ini. Nah, kita mau ngasih warnanya karena pakai kelas BTN ya. Kita kasih kelas. Kelasnya itu di sini. Kita di sini kita kasih kelas yaitu BTN Success. Nanti dia warnanya akan hijau. Coba kita lihat ya. Kita kesini, kita refresh. Oke, di sini dia udah jadi icon mata. Kita klik, ya dia menuju ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita mau buat 2 lagi untuk edit sama untuk hapus. Jadi kita tinggal duplicate aja. Kita kesini, kita duplicate. Alt shift down 1 2. Nah, di sini kita ganti nih. Kita nanti hapus. Terus yang kedua itu kan kita mau cari yang buat ngedit ya. Buat ngedit mungkin kita pakai pensil aja kali ya. Kita pakai ini. Kemudian kita copy linknya. Kemudian kita masukin lagi ke sini. Ya, ini bisa kita hapus. Kemudian kita Ctrl efek, kemudian kita kasih BTN nya BTN primary. Kalau BTN primary dia nanti warnanya biru. Nah, kemudian selanjutnya kita mau cari icon trash. Nah, kita pakai yang ini aja. Oke, kita copy, kemudian kita masukin ke Visual Studio Code. Ini kita hapus. Kemudian BTN nya BTN Danger. Kalau BTN Danger nanti dia warnanya jadi merah. Ctrl S, kemudian coba kita refresh. Udah jadi apa belum ya di list buah? Oke, nice. Di sini dia ada. Jadi nanti ini bakal aku pakai buat icon edit. Kemudian di sini bakal aku pakai buat icon delete. Oke teman-teman, hal pertama yaitu kita pengen buat atau kita mulai mendelete si ini ya.
cara mendelete gimana sih? Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita masuk ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini aku udah ada di web.php. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita buka buah controller dulu nih. Nah, kita mau pakai function destroy untuk menjalankan perintah hapus. Nah, jadi yang pertama kita harus buat root agar dia terkoneksi atau tersambung ke public function destroy. Kita ke web.php, kemudian kita mau buat root baru di sini di buah controller. Nah, ini kita copy paste aja, alt shift down. Nah, kemudian karena ini karena dia adalah dari aku URL-nya aku ganti jadi delete. Nah, kemudian di sini nama dari si public functionnya, nama functionnya itu destroy. Nah, kemudian nama rootnya aku kasih nama buah destroy. Nah, kita bisa Ctrl S. Nah, sekarang kita udah punya root baru yang dia itu kesambung ke sini, ke public function destroy. Nah, sekarang di sini kita bakalan melakukan tugas-tugasnya apa aja nih. Public function itu isinya apa aja. Nah, jadi hal pertama kita mau buat sebuah variabel, nama variabelnya buah aja. Buah. Nah, variabel buah itu isinya apa? Jadi isinya itu dari si buah ya. Isinya buah. Nah, kita mau mendapatkan dulu nih datanya dari si buah. Nah, kemudian kita tulis di sini find or, jangan lupa di sini kita pakai metode penulisan camel. Find or file. Dan di sini kita butuh ID. Jadi kita kasih ID di sini, variabel ID, kemudian di sini kita tutup. Nah, ini tuh dia kayak buat mendapatkan datanya. Nah, kemudian kita bakal melakukan perintahnya. Perintah dari si variabel buah itu baris perintahnya adalah delete ya. Delete. Nah, siapa yang delete? Di sini kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Ini untuk wadah dari si ID-nya variabel di sini ya. Nah, setelah kayak gitu, jadi kita ini buat menghapus ya. Kita buat ngedapetin datanya kita pakai ini. Kemudian buat baris perintah untuk menghapusnya adalah ini. Kemudian setelah kita berhasil menghapus, nah kita akan jalankan baris ini. Return redirect yaitu kita panggil nama root. Jadi kita kalau misalnya udah berhasil menghapus, kita kembalikan ke index ya. Root yaitu nama rootnya adalah buah dot index. Nah, di sini kita kasih titik 2. Oke, udah nggak ada yang error. Sekarang kita save. Nah, kemudian kita coba refresh di sini. Nah, coba aku mau menghapus si pisang, bisa apa enggak? Kita klik di sini. Oh, ada yang kurang teman-teman. Jadi ke sini ya. Setelah kita berhasil buat function, kita kembali ke index black. Nah, kita panggil nih si routing ini, root untuk menghapus. Apa buah destroy, kita masukkan ke mana? Yang buat menghapuskan ini. Nah, ini buah show-nya kita ganti buah jadi buah destroy. Kita Ctrl S, kita refresh lagi, kita kembali ke index aja. Nah, kemudian kita refresh. Nah, coba kita menghapus si pisang, bisa apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, si pisang hilang. Jadi kita udah berhasil buat cara menghapus data list buah-buahan yang ada di sini. Nah, yang ini udah jadi, kemudian yang ini juga udah jadi. Sekarang kita pengen cara mengedit data. Gimana caranya tuh? Nah, oke. Di sini ke Visual Studio Code,
Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan, kita mau buat kayak tempat buat edit datanya. Jadi kita mau buat view baru di buah. Di sini kita mau buat namanya edit.blade.php. edit.blade.php. Udah. Nah, jadi di sini nanti akan kita isi buat file pengeditannya. Nah, kita bisa nih copy paste yang ada di tambah blade, kita copy semua dan nanti kita masukkan ke dalam Oke, kita Ctrl C, kita masukkan ke si edit buah. Nah, kemudian di sini bisa kita ganti title-nya jadi edit buah. Edit data buah. Ini juga di sini form edit data buah. Form edit. Oke, kita Ctrl S. Nah, kemudian sekarang kita kembali ke controller. Kita ke controller, mana sih controller? Kita ke buah controller. Nah, di sini kita mau pakai function edit. Nah, function edit itu isinya apa aja? Jadi yang pertama kali bakal kita lakukan, kita pengen si function edit itu menjalankan tugas, dia menampilkan si edit. Jadi bisa kita tulis di situ return view apa dia itu ada di controller, dia itu ada di buah, ada di edit. Kita bisa tulis buah di sini dot edit. Oke, kita lupa kasih tanda petik di sini. Di sini juga. Kalau udah ada underline-nya berarti udah bener. Nah, kita udah bisa diarahkan ke sini. Kita kembali ke buah controller. Kita kasih ini. Nah, kemudian kita Ctrl save. Kemudian kita kembali ke web. Mana web? Ke web. Kita mau buat routing untuk si edit. Nah, di sini kita bisa langsung aja copy paste. Kemudian di sini bisa kita ganti URL-nya jadi edit. Di sini tetap masih ada ID. Di sini kita panggil nama functionnya, yaitu nama functionnya itu edit. Kemudian di sini kita ganti nama rootnya jadi buah.edit. Oke, kita Ctrl S. Nah, kalau udah kita buat routing, sekarang kita kembali ke index untuk biar ngakses root ini. Kita ke indeks buah. Nah, tadi kan untuk mengedit itu kita di sini ya. Nah, di sini kita ganti jadi edit. Edit, kita Ctrl S. Nah, kita coba ya, kita ke sini, kita refresh. Coba kalau misalnya kita klik di sini, biar harusnya udah muncul. Nah, di sini udah muncul from edit buah. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau edit buah, kan harus nampil ya data-data yang mau diedit itu apa aja. Nah, jadi di sini kita kembali lagi ke sini ke Visual Studio Code. Kemudian kita balik lagi ke controller, kita balik ke function edit. Ini sayur yang buah controller mana? Nah, ke buah controller. Nah, kita mau atau kita ingin menampilkan data yang akan diedit. Nah, di sini kita bisa copy paste dari sini. Nanti tinggal kita ganti aja. Karena ini fungsinya itu untuk menampilkan data. Kita taruh di sini. Tapi kita ganti ya. Jadi ini udah bener, kita Ctrl S. Coba harusnya sih muncul, tapi kita mau panggil si routing ini ke mana? Kita ke edit blade, edit ke sini. Nah, kita pengen nama buahnya kan nanti dia muncul di sini ya, di input. Jadi di sini bisa kita tambahkan value.
kita tambahkan value. Nah, di sini kita mau panggil si nama router. Kita mau panggil nama apa yo? Kita mau panggil sebenarnya kita compact dulu sih. Kalau kita compact dulu ya si mana? Yang di controllernya biar nanti dia bisa muncul. Kok jadi sayur sih, mana sih yang buah? Ini. Nah, di sini kita compact juga, teman-teman. Biar nanti dia bisa muncul di edit ya. Jadi nanti kita panggil nih si variabel buahnya. Dia kan ini masih abu-abu ya, dia berarti belum kepake nih. Compact apa? Yaitu buah. Nah, dia udah nyala tuh, udah jadi terang kan warnanya. Itu artinya dia kepake. Kita Ctrl S. Kemudian kita ke sini. Nah, kita mau panggil si variabel buah. Balik ke sini. Ke value, kita buat kurung kurawa. Kayak gini. Kemudian di dalamnya kita panggil si variabelnya, variabel buah. Variabel buah. Nah, apa yang ingin ditampilkan? Yang ingin ditampilkan itu sih nama, sesuai nama kolom di database. Nah, sekarang coba kita balik ke sini. Kita balik, kemudian kita refresh. Kita coba ke sini, harusnya mangganya udah muncul. Nah, di sini mangganya udah muncul, berarti udah berhasil. Sekarang kita berarti tinggal ke sini. Nah, kita bisa copy, kemudian kita paste di bawah ya. Kita copy di sini. Nah, ganti jadi harga ya di sini. Harga. Kita Ctrl S. Kita kembali ke sini, coba kita refresh. Nah, harganya juga udah muncul. Jadi sekarang kita udah berhasil menampilkan data yang akan kita edit. Nah, selanjutnya kita pengen perubahan yang kita lakukan itu dia bisa kesimpan. Sekarang kita mau mencoba mulai mengupdate data ya. Jadi yang pertama kita kan udah punya ini ya, Nah, aku pengen ketika kita ganti nama buahnya, misalnya jadi kiwi, di sini simpan data, nanti yang muncul di indeks dia juga berganti nama. Nah, pertama kita ke Visual Studio Code kita. Nah, kita mau pergi ke, jadi nanti kita pakai function update di sini ya. Oke. Kita ke function update, kita mau ngasih baris perintah di sini. Yang pertama pastinya kita membutuhkan ini dulu, kita mau manggil si datanya, jadi bisa kita copy, bukan ngeteh ya. Oke, kita copy, kemudian kita kasih di sini. Kita Ctrl F. Nah, kemudian baris yang selanjutnya adalah kita mau, di sini ada requestnya ya, ada request ID. Oke, sebentar ya teman-teman. Sabar. Nah, kita mau buat variabel buah lagi di sini. Variabel buah. Nah, apa aja isinya? Isinya itu, nah dulu ya Allah, ini HP kenapa kayak gini? Sabar. Ya, oke. Jadi ini kan variabel buat cari data nih, cari data yang mau diubah. Nah, kemudian variabel yang di bawahnya itu kita mau proses mengubah data. Kita buat variabel buah. Kemudian kita mau akses nih, mana yang mau kolom yang mau diubah. Kita tadi kan punya dua kolom ya, kolom nama sama kolom apa tadi, sama kolom harga ya. Nah, dengan di sini request,
karena dia request. Oke. Request di sini nama. Nah, kemudian kita copy aja buat di bawahnya, tinggal kita ganti jadi harga ya. Harga di sini juga jadi harga. Nah, ini proses pengeditan atau pengeditan data. Nah, kemudian kita lakukan perintah yang selanjutnya, yaitu menyimpan data. Kita buat variabel buah. Nah, di sini kita masukkan perintah untuk menyimpan datanya. Jadi bisa kita tulis di sini update sesuai nama, sesuai ID-nya, kita tutup. Nah, kemudian setelah disimpan datanya, kita mau kembali lagi data yang udah kita setelah kita berhasil menyimpan data, kita dikembalikan ke indeks. Jadi bisa kita tulis di sini return redirect dari, kita panggil root-nya aja di sini, root. Nah, nama root-nya apa? Yaitu tadi nama root-nya itu buah.index. Buah.index. Oke, bisa kita control save. Nah, setelah kita ke situ, kita move ke edit blade. Kita mau memasukkan ini. Kita belum buat root ya. Kita buat root dulu deh. Nah, kita mau buat root di sini untuk si function update. Nah, kalau update, jadi metodenya kita ganti jadi put. Nah, kemudian di sini tadi nama functionnya itu update ya. Update, kemudian tadi namanya itu buah. Nama rootnya itu buah update. Kita Ctrl S. Nah, kemudian kita balik ke si ini, edit blade si buah. Nah, di sini ini kan dia masih masih mengakses actionnya itu, dia masih mengakses root si buah store. Itu artinya dia menambah data. Nah, karena kita mau update data, jadi kita ganti jadi update. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan satu variabel, yaitu variabel buah. Nah, kita mau memanggil lewat ID. Variabel ID. Oke. Di sini kita pakai metode post. Nah, kemudian di sini kita kasih metode juga. Metodenya itu put. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, coba kita buka di sini. Dia udah. Coba kita buka di view page search. Nah, di sini di from actionnya dia mengarahkan ke URL update. Metodenya post, ID-nya ID 1. Nah, coba kita mulai input data yang tadinya mangga, di sini jadi mangga, misalnya mangga mentah. Kita simpan data. Oke, ya, jadi ya di sini jadi mangga mentah. Nah, kira-kira itu teman-teman kita cara mengupdate data. Nah, selanjutnya aku pengen ketika kita delete data di sini, nah nanti muncul kayak suatu kayak peringatan atau yakin nih mau hapus data. Nah, gitu. Ikuti terus ya, teman-teman. Langsung aja kita eksekusi hal pertama, karena kita mau pakai modal. Di sini kita mau ke bootstrap dulu. Nah, di sini aku udah nyiapin nih. Kita mau pakai modal yang ini. Coba kita launch modal. Bakal modalnya kayak gini. Oke, nah sekarang kita bisa pas copy ini, kemudian kita masukkan ke codingan kita. Aku masukin di index.blade.php. Bisa kita copy di sini aja. Yang penting dia masih ada di for each. Ctrl V di sini. Nah, kemudian kita nggak butuh button trigger ya. Bisa kita hapus aja. Kemudian di sini kita perlu memanggil atau
sorry, coba kita Ctrl Z dulu. Nah, di sini kita memerlukan ini, data ini nanti kita masukkan ke sini ya. Oke, kita masukin dulu. Oke, kita Ctrl X aja, kita masukin di sini. Nah, kemudian oke. Nah, udah ya, udah nggak sih kayak gini. Ini kita hapus. Nah, kita nggak memerlukan si button trigger, jadi bisa kita hapus ya. Oke, kita hapus. Kemudian ini, jadi kan ini ada ID. Nah, ini juga ada ID. ID-nya ini kita hapus dulu, kita ubah dulu jadi pagar ya. Ubah jadi pagar, kita Ctrl S, coba kita buka di sini di list buah, kita refresh. Kemudian coba dia muncul nggak? Ya, dia muncul. Oke, sekarang kita mau nampilin pesan di sini, misalnya kayak hapus data apel. Yakin mau hapus data apel? Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, tapi di sini kita membutuhkan ID nih. ID ini kan masih XML modal. Nah, di sini kita ganti ID-nya jadi delete ya. Sorry, enggak delete. Iya, ini nggak muncul. Ininya nggak muncul. Oke, di sini kita tulis delete ya. Delete, dan kita mau manggil ID. Oke. Burung rawa di sini juga. Oke, kita ini aja copy paste ini. Sorry. Ctrl C, kemudian kita masukin ke sini. Survey. Nah, kemudian kita panggil juga si delete itu di sini. Jadi ID-nya kita hapus. Nah, diingat-ingat juga di sini ada pagar, di sini nggak ada pagar ya, teman-teman. Coba kita Ctrl S. Seharusnya nggak ada error atau nggak ada apa-apa ya, karena kita cuma mengganti doang. Dia harusnya mesti muncul sih. Oke, nice. Nah, kemudian kita pengen memunculkan ini namanya di sini. Nah, tapi sebelumnya kita si button ini kita munculin di sini ya. Kita mau misalnya yakin mau hapus data, kita di sini manggil ID ya. Ini aja. Di sini yaitu variable row kita manggil namanya aja ya, nama. Nah, kemudian di sini kita ada tanda tanya, kita Ctrl S, coba dia ganti apa enggak pesannya. Sini ya, yakin mau hapus data apel, dan aku mau buat si apelnya itu jadi merah ya. Oke, jadi kita kesini, kita bungkus si row ini pakai strong, terus nanti kita styling biar dia warnanya jadi merah. Strong di sini. Nah, kemudian kita pindahkan ini X, kita pindahin ke sini. Kemudian di sini kita kasih class. Nggak bisa.
enggak, kita kasih style, sorry, style. Saya kasih style yaitu colornya merah. Ctrl S, coba kita lihat lagi, kita refresh, harusnya dia udah merah. Ya, yakin mau hapus tentang apel? Oke. Nah, di sini aku mau ketika kita close, dia close, tapi ketika kita pencet save change, dia benar-benar menghapus. Ini gimana caranya? Kita balik ke sini. Nah, ini kita nggak membutuhkan button ini ya, yang save change. Kita hapus aja di sini. Kita ganti pakai ini aja deh, tag A. Kita pakai tag A. Kita copy, kemudian kita masukin ke sini ya. Nah, kemudian ininya kita hapus, kita ganti jadi delete ya. Kita ganti jadi delete. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi btn danger biar dia jadi merah. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi destroy. Ctrl S. Coba kita refresh di sini, dia mau apa enggak. Kita coba ini delete. Ya, berhasil. Jadi begitu teman-teman caranya. Kita udah berhasil menampilkan data, kemudian edit data di sini, jadi kemudian hapus data juga kita udah bisa. Oke, kita close aja. Mungkin sekian tutorial kali ini. Makasih buat kalian yang mungkin nonton dari awal sampai akhir. Maaf kalau banyak banget yang error. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.